semuanya. Nah, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai konsep keperawatan pada penyakit gagal ginjal kronis. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses keperawatan dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya yang pertama, pengkajian keperawatan, yang kedua, diagnosa keperawatan, yang ketiga, intervensi keperawatan, yang keempat, implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Pengkajian keperawatan. Pengkajian merupakan dasar utama proses perawatan yang akan membantu dalam penentuan status kesehatan dan pola pertahanan pasien, serta mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan pasien, serta merumuskan diagnosa keperawatan. Adapun pengkajian ini terdiri dari 1. Identifikasi pasien, 2. Keluhan utama, 3. Riwayat kesehatan pasien dan pengobatan sebelumnya, 4. Aktivitas atau istirahat, 5. Sirkulasi seperti adanya riwayat hipertensi, 6. Integritas ego seperti faktor stres, 7. Eliminasi, 8. Makanan atau cairan, 9. Neurosensorik seperti sakit kepala, 10. Nyeri, 11. Pernapasan, 12. Keamanan, 13. Seksualitas, 14. Interaksi sosial, 15. Penyuluhan atau pembelajaran. Adapun diagnosa keperawatan diambil berdasarkan data pasien. Diagnosa keperawatan dari orang dengan kegagalan ginjal kronis adalah sebagai berikut: kerusakan integritas kulit dan intoleransi aktivitas. Nanda tahun 2018 sampai 2020. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah panduan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari klien atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Adapun intervensi keperawatan gagal ginjal kronik terdiri dari 2 diagnosa, yakni kerusakan integritas kulit dan intoleran aktivitas. Yang pertama adalah diagnosa kerusakan integritas kulit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah kerusakan integritas dapat teratasi dengan kriteria hasil spesifik. Akses hemodialisis terdiri dari warna kulit area atau akses dialisis, hematoma pada akses dialisis, drainase pada akses dialisis, perdarahan pada akses dialisis. Kemudian pada NIC-nya dilakukan tindakan seperti pengecekan kulit. Diagnosa selanjutnya adalah intoleran aktivitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah intoleran aktivitas dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, toleransi terhadap aktivitas, yang kedua, daya tahan. Adapun indikator daya tahan, yang pertama daya tahan otot dan kedua kelelahan. Kriteria hasil yang ketiga adalah energi psikomotor. Kemudian pada intervensinya dilakukan tindakan terapi aktivitas. Proses implementasi keperawatannya itu terbagi atas 4 tahap operasional. Yang pertama itu tahap prainteraksi, di mana perawat akan membaca rekam medis pasien, mengeksplorasi perasaan, analisis kekuatan dan keterbatasan profesional pada diri sendiri, memahami rencana keperawatan yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tahap perkenalan, di mana perawat akan mengucapkan salam, memperkenalkan nama perawat, menanyakan nama dari pasien, umur pasien, alamat pasien, menginformasikan kepada pasien tujuan dan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat, kemudian memberitahu kontrak waktu, dan memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada tahap kerja, di mana perawat akan menjaga privasi klien, melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan tindakan adalah energi pasien, pencegahan kecelakaan dan komplikasi, rasa aman, kondisi pasien, respon pasien terhadap tindakan yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir ada tahap terminasi, yaitu memberikan kesempatan pasien untuk mengekspresikan perasaannya setelah dilakukan tindakan oleh perawat.
berikan feedback yang baik kepada pasien dan puji atas kerjasama pasien. Kontrak waktu selanjutnya, merapikan peralatan dan lingkungan pasien dan lakukan terminasi, kemudian memberikan salam sebelum meninggalkan pasien dan lakukan pendokumentasian. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Evaluasi dilakukan terus-menerus terhadap respon pasien pada tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Evaluasi proses atau promotif dilakukan setiap selesai tindakan. Evaluasi dapat dilakukan menggunakan SOAP sebagai pola pikirnya, di mana S sebagai respon subjektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. O sebagai respon objektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. A sebagai analisa ulang data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masalah teratasi sebagian, masalah tidak teratasi, atau muncul masalah baru. Yang terakhir adalah P sebagai perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pada respon pasien.